Yesus termasuk tidak diciptakan, Bang. Kenapa Yesus dikatakan tidak diciptakan? Karena Alkitab mencatat Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka ia tinggal di antara kita, maka diam di antara kita. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Allah punya anak, punya istri lalu punya anak, bukan. Pandangan Yesus dilahirkan itu, Bang, sudah tertulis jauh-jauh hari dalam kitabnya Jabur, kitab Daud. Allah memperanakan anaknya secara rohani. Artinya seperti ini, Bang. Abang melihat nabi-nabi dalam perjanjian lama semua dari keturunan siapa? Ishak atau Ismail? Dari keturunan siapa namanya itu? Yakub keturunan Ishak atau Ismail? Ya, dari Yakub lah setahu saya, Bang. Yakub keturunan Ishak atau Ismail? Yakub itu keturunan siapa? Ismail, Bang. Ishak lah, Bang. Ya kah? Makanya nabi-nabi terdahulu itu dari keturunannya Ishak semua, Bang. Karena itu Allah janji keturunan, janji rohania bahwa juru selamat itu akan datang dari seorang anak. Itu yang dimaksudkan itu. Dan juru selamat itu adalah manusia Yesus. Gitu, Bang. Jadi siapa Yesus Kristus? Yesus adalah firman-Nya Allah. Kalamnya Allah. Iya. Kalam Allah adalah Allah enggak? Yo, iya, Bang. Nah, kalam Allah itu pencipta atau ciptaan? Ya, pencipta, Bang. Yes. Kalam Allah adalah pencipta. Makanya Abang perhatikan ini. Siapa Yesus? Pada mulanya adalah firman, kalam. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu, kalam itu adalah Allah. Iya. Ya, sehingga dengan kalam Allah lah dijadikan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang dijadikan. Ya, dalam Dia ada hidup, dalam firman, dalam kalam ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu lihat, firman ini adalah Allah, kan? Ya. Firman itu telah menjadi. Jadi firman di sini kalau di kitab apa ini bukan istilahnya firman itu bukan kata-kata dari Allah itu tadi ya, Bang? Firman itu, Bang. Gini, Bang. Alkitab itu ada 3 hal, Bang. Iya. Kalau kita belajar, ada yang namanya logos, remata, grafe. Alkitab itu namanya grafe karena tulisan. Logos itu logiknya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu adalah Allah. Remata itu yang keluar daripada mulutnya logos ini. Remata bisa dikatakan ciptaan dari kreator, bisa. Iya. Tetapi kalau logos tidak bisa dikatakan ciptaan. Kalau untuk manusia seperti kita gitu, kita ngomong seperti ini istilahnya, Bang, itu bisa dikatakan seperti itu enggak, Bang? Apanya? Maksudnya kalau kita lagi ngomong kayak gini kan, ini kita kan ngomong kan pakai logika kita kan istilahnya ngomong tuh. Terus kita keluar lah ke hati sampai ke mulut gitu kan. Istilahnya bisa disamakan dengan firman itu tadi enggak? Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Karena logosnya manusia tidak bisa. Karena logosnya manusia terbatas. Iya. Firmannya manusia terbatas, hanya bisa didengar tetapi tidak bisa berwujud. Logosnya manusia terbatas karena manusia berdosa. Jadi logosnya manusia sekarang gini. Kalau firman Allah adalah Allah telah menjadi manusia, menurut Abang itu masuk akal atau tidak masuk akal? Jujur aja, nggak apa-apa. Udah masuk akal juga, Bang. Tidak masuk akal kan? Allah menjadi manusia masuk akal atau tidak? Allah menjadi manusia. Ya masuk akal juga, Bang, karena Allah kan sifatnya jangankan jadi manusia, kan gitu, Bang. Kalau Abang bilang, Abang pintar berarti. Kalau Abang bilang kalau Abang bilang masuk akal, ya gini, Bang. Ini fatal juga, Bang. Kenapa, Bang?
Ya. Ya. Fatalnya gini, Bang, ya. Berarti Allah bisa dipikirkan, dicerna dengan otak manusia. Iya, iya. Nanti saya tanya lagi, yang menciptakan Allah itu siapa? Lalu Allah yang menciptakan itu siapa lagi yang menciptakan? Nah, mohon maaf, memang pikiran saja ke arah ke situ juga, Bang. Nah, ini yang namanya Abang misteri Allah, Bang. Abang udah baca juga Ini yang film namanya reality. misteri Allah, Bang. Heeh. Misteri Allah itu hanya bisa dipahami dengan Tritunggal. Iya, iya, iya. 3 pribadi dalam satu hakikat. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Firman Allah adalah Allah yang tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri. Dan ketika firman-Nya menjadi manusia, inilah misteri karya keselamatan Allah terhadap umat manusia. Karena kasihnya Allah itu tidak bisa dipikirkan dengan otaknya manusia. Allah turun menjadi manusia, dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Untuk apa? Karena kasih Allah begitu besar. Tidak ada alasan lain, karena kasih Allah begitu besar. Sehingga Alkitab mencatat, tidak ada orang, tidak ada sahabat yang lebih mengasihi sahabatnya selain daripada dia mengorbankan dirinya. Dialah Yesus Kristus. Memang kalau dilihat secara logika, kok bisa ya dia menjadi manusia? Itu kan sudah melawan dengan 20 tauhid itu kan. Laisa kamislihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk. Iya, betul, betul. Ya. Iya. Tetapi apakah kita mau membatasi Allah? Tidak bisa, Bang, memang, betul. Tidak bisa. Sekarang kalau Allah tidak datang menjadi manusia, bagaimana manusia diselamatkan? Sementara manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Jadi bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang datang mencari manusia. Itu yang tepat. Jelmaan gitu, Bang, ya? Lebih tepatnya inkarnasi, artinya masuk ke dalam dunia ini. Ya. Maria sebagai materi yang dipakai oleh Allah. Bunda Maria adalah materi yang dipakai oleh Allah. Karena kesucian Maria, kesalehan Maria, dia menjadi perantara. Karena memang yang kalau Allah yang datang, aku adalah Allah dari atas langit, lalu bilang, aku adalah Allah, dosa kamu saya ingin tebus. Berarti Yesus bukan manusia, juru selamat itu harus manusia. Makanya 9 bulan 10 hari dia dikandung dalam rahimnya Maria. Wajib. Kalau bukan 9 bulan 10 hari, berarti bukan sungguh-sungguh manusia. Karena juru selamat itu harus 100% manusia, dan manusia itu tidak boleh berdosa. Bahkan Yesus saja dicobai, tetapi di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Tetapi ketika dia mati, dia bangkit gak? Mengapa Yesus harus mati? Itu pertanyaannya kan. Dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Karena dosa menyebabkan kematian, Pak. Dosa itu menyebabkan kematian. Sehingga manusia tidak bisa mengalahkan kematian itu. Manusia berdosa tidak bisa mengalahkan kematian itu. Sehingga manusia Yesus Kristus mengalahkan kematian itu lewat kebangkitannya. Sehingga kematian itu dikalahkan lewat kebangkitan. Dan dia naik ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Mengapa saya percaya Yesus? Karena Yesus satu-satunya manusia yang mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Tidak ada manusia yang mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Bahkan nabinya Bapak tidak bisa mengalahkan kematian lewat kebangkitan. Tidak ada. Hanya satu manusia. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Gitu. Percaya kepadaku. Ada pertanyaan, Pak? Lewat kematian Yesus ada pertanyaan? Silakan. Mohon maaf ya, sampai malam ini sampai di sini aja pertanyaan saya, Bang. Lain kali kita sambung lagi. Oke, terima kasih banyak, Bang, ya. Kata Abang dulu. Terima kasih banyak juga, ya. Terima kasih banyak, Bang, ya. Ya. Terima kasih banyak. Oke, Abang, terima kasih banyak, ya. Terima.